Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan video presentasi saya mengenai poin 1.1.a.8 koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Perkenalkan, saya Lilis Mukhoyaro, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, kelas 262. Kemudian Ibu Kasmiatun yang merupakan pengajar praktik saya di kelas 262 dan Ibu Nunung Mintarsih yang merupakan fasilitator saya di kelas 262. Pertanyaan pertama, apa kesimpulan Anda mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, asas pendidikan? Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau on the way adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau offending memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar pendidikan. Yang pertama, pendidikan yang menuntun. Kata menuntun dalam konteks pendidikan anak merujuk pada tindakan atau proses membimbing, mengarahkan, dan mendampingi anak dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang positif. Ini melibatkan pendekatan yang lebih lembut, penuh perhatian, dan berfokus pada perkembangan holistik anak secara keseluruhan. Menuntun bukan hanya tentang memberikan informasi, tetapi juga tentang membantu anak memahami, merasa aman, dan belajar dengan cara yang mendukung perkembangannya. 2. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik atau menuntun kekuatan kodrat anak. 3. Pendidikan yang berhamba pada anak. Pemikiran ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang berpusat pada anak dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Di antaranya, 1. Mengenal dan menghormati individu anak, 2. Mengutamakan kesejahteraan anak, 3. Menggunakan metode pembelajaran berpusat pada anak, 4. Mendengarkan dan menghargai suara anak, 5. Mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, 6. Mendorong kemandirian dan kreativitas, 7. Menyediakan umpan balik yang konstruktif, dan 8. Menciptakan lingkungan belajar yang positif. 4. Pendidikan karakter dan moral serta budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah beberapa kebiasaan lama seperti hanya transfer materi pembelajaran, tuntas dalam menyampaikan materi pelajaran dan nilai kognitif dalam sistem kurikulum, mengkultuskan ujian dan penilaian berbasis angka, serta orientasi ijazah atau lulusan. Setiap yang kita pelajari, kita akan mendapatkan hal baru. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa dengan tindakan tegas terhadap siswa, saya dapat merubah perilakunya. Namun, perubahan yang terjadi ternyata hanya didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadi. Sebelumnya, saya tidak sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat anak.
sehingga sering marah ketika anak yang lama memahami dalam pembelajaran. Setelah mempelajarinya, saya harus menuntun siswa dengan sabar dan ikhlas karena mereka masing-masing unik dan berbeda. Tidak perlu ada hukuman yang sifatnya tidak mendidik, memberi teladan untuk ditiru oleh anak, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Budaya Saliman atau 6S. Budaya Saliman atau 6S merupakan akulturasi budaya Jawa dan Islam, sebuah etiket kultural religius yang membangun emosi dan penghargaan terhadap sesama manusia dan tentunya orang yang lebih tua seperti guru dan orang tua. Hal ini masih dijaga dan dilestarikan menjadi budaya baik di sekolah kami. Budaya Ater-Ater. Budaya ater-ater merupakan budaya Jawa menjelang Lebaran yang bermakna kepedulian terhadap sesama atau bersedekah yang kemudian dimodifikasi sesuai kodrat zaman anak di sekolah menjadi program Jumat Berkah. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan Ki Hajar Dewantara? Pembelajaran menyeluruh meliputi kognitif, afektif, psikomotor, sosial, budaya, dan spiritual, murid sebagai subjek, guru sebagai fasilitator. Merancang dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif, mempelajari latar belakang dan karakter melalui konseling pribadi maupun dengan wali kelas, tidak memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mendidik, namun berupa sistem konsekuensi. Tidak berkata dan berbuat kasar, tidak memaksakan kehendak terhadap murid. Lebih menuntun, bukan menuntut, yaitu menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Menghamba dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggali potensi dan mengekspresikan diri, serta menetapkan 4C. Creativity, Critical Thinking, Collaboration, and Communication. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa yang disebut dengan merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan serta guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Guru menghargai dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, memberikan layanan belajar dengan setulus hati. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Di depan seorang pendidik harus memberi teladan yang baik, di tengah atau di antara murid guru harus menciptakan prakarsa dan ide, dari belakang seorang guru harus membuat berdaya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Thanks for watching dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.